PPKM diperpanjang, sejumlah daerah kembali perketat mobilitas warga. Setelah masuk dalam kategori PPKM level 3, pemerintah Kabupaten Seluma saat ini tengah merevisi peraturan Bupati tentang penanganan COVID-19, diantaranya izin keramaian dan jam operasi pelaku usaha. Kabupaten Seluma ditetapkan sebagai kawasan kategori PPKM level 3 lantaran angka terkonfirmasi positif COVID-19 terus naik yang saat ini telah mencapai 482 kasus. Jika sebelumnya kabupaten ini hanya menyandang level 2 dan tidak ada penyekatan di pintu masuk perbatasan, maka dengan naik level tersebut, seluruh kegiatan mobilitas masyarakat akan diperketat. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2001 tentang ini PPKM Mikro menyangkut level kita karena Seluma masuk di level 3 saat ini kan, nanti untuk menindaklanjuti sampaikan menunggu SE kami kan, SE level 2 kami kan sampai dengan tanggal kemarin 18 Agustus. Jadi nanti kami akan melakukan rapat untuk mengundang Satgas kan, Satgas Kabupaten, nanti kita rapatkan dulu baru untuk menindaklanjuti dengan peningkatan level ini dari level 2 ke level 3 ini. Berarti SE bakal kita revisi lah? Ya nanti tergantung dengan hasil kita dengan melapor dengan pimpinan. Hadianto menambahkan jika berkaca dari kasus terkonfirmasi saat ini, maka pengetatan dan pengawasan masyarakat harus terus dilakukan agar tidak ada lagi lonjakan kasus. Dengan berbagai aturan perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus ini, diharapkan masyarakat terus disiplin dan tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Yedi Kustanto melaporkan dari Seluma. Tidak hanya Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara yang sebelumnya masuk dalam kategori PPKM level 3, saat ini juga naik menjadi level 4 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 16 Agustus mendatang. Setelah masuk dalam kawasan PPKM level 4, seluruh kegiatan masyarakat yang bersifat keramaian akan dihentikan. Bupati Bengkulu Utara Mian mengatakan memastikan penerapan PPKM level 4 ini berjalan dengan baik. Semua kegiatan masyarakat yang bersifat keramaian seperti pesta pernikahan, hajatan, turnamen, dan lainnya akan dihentikan sementara waktu. Besok semua pesta kita stop, ya, tidak diperbolehkan pesta kecuali akad nikah secara kekeluargaan di rumah atau di masjid, tidak di. Kemudian keramaian, turnamen apa semua kita stop. Kemudian kita udah turunkan semua jajaran eselon 2 yang dikoordinir oleh Pak Sekda, Pak Wabub, untuk turun membackup Satgas Kecamatan. Ya, terus tracing kita tingkatkan, treatment kita tingkatkan. Saya sudah ngomong dengan Pak Gubernur, vaksinasi Bengkulu Utara harus mendapat porsi yang terbesar karena persentase kita masih sangat amat kecil. Saya kira itu ya. Jadi Kabupaten Bengkulu Utara masuk dalam kategori PPKM level 4 lantaran lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Data Satgas Penanganan COVID-19 setempat menyebut jumlah terkonfirmasi positif sudah mencapai 2.000 lebih. Masyarakat diminta dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar angka terkonfirmasi positif kembali turun. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Sementara penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Bengkulu Tengah masih masuk dalam kategori level 3. Untuk itu, pemerintah Bengkulu Tengah saat ini kembali mengingatkan warga agar taat terhadap peraturan PPKM yang kembali diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Meski pemerintah pusat telah memutuskan PPKM diperpanjang hingga 16 Agustus mendatang, namun pemerintah Bengkulu Tengah belum bisa menentukan batas akhir perpanjangan PPKM tersebut. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menghindari polemik di tengah masyarakat. Jadi berkenaan dengan PPKM ini,
sesuai dengan instruksi Mendagri itu memang masih ada perpanjangan sampai dengan tanggal 23 Agustus. Jadi kita Bengkulu Tengah masih masuk level 3. Jadi kita juga ngambil kebijakan tadi bersama-sama dengan Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Forkopimda khususnya. Kita masih memperpanjang PPKM kita sampai batas waktu yang belum bisa kita tentukan. Karena kenapa? Setelah kita evaluasi, kemarin kita sampai tanggal 9. Sebelumnya itu tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi nanti kita tentukan tanggal 23. Ternyata perpanjangan lagi. Sebetulnya ya ini jadi persoalan. Ketika perpanjangan terus seperti ini, Pertanggalan. iya. Ketika undangan sudah disebarkan, ini diperpanjang lagi. Nah ini jadi persoalan. Makanya kita tetapkan nanti di SE itu batas waktu yang belum bisa ditentukan. Nanti ketika PPKM dicabut, baru kita keluarkan surat edaran terbaru. Selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini berlangsung, warga diimbau agar tidak menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan seperti resepsi pernikahan. Kegiatan belajar mengajar pun masih menerapkan sistem daring dan luring, meski sudah ada surat Kemendikbud memberikan kelonggaran yakni boleh belajar tatap muka 50% dari jumlah siswa kelas. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah.